berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi, memberkati dan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh dipertemukan kembali di hari kedua dalam acara Sekolah Alkitab Liburan. Kiranya Tuhan mengurapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Rapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua dapat tersampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua dapat diubahkan menjadi anak-anak yang lebih baik menurut kepada Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelah sini ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Senang bisa melihat kembali anak-anak di tempat ini untuk mengikuti acara Sekolah Alkitab Liburan di hari yang kedua. Dan hari ini juga Bu Pendeta sudah menerima report Bible Meditation dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin yang TK belum terlalu bisa mengikuti, ya. Memang harus orang tuanya juga mendengar tentang ini. Tapi nanti anak-anak TK ada tugasnya sendiri ya. Nanti dapat hadiah juga, jangan takut. Dan yang paling banyak memberikan report pada pagi hari ini adalah kelas 5. Luar biasa. Itu salah satu penurutan dari anak-anak. Tetapi dari setiap kelas ada juga yang memberikan report. Dan dipastikan besok harus kirim lagi supaya lengkap reportnya 2 hari dan mendapatkan penghargaan. Ya. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh tanyakan langsung. Karena ada beberapa yang kurang mengerti, ada yang langsung WA kepada saya dan saya jelaskan. Ada yang semangat sekali, kemarin pulang dari SAL, masih siang mereka sudah kasih report. Tapi akhirnya dijelaskan, besok tadi pagi dikirim lagi, mereka melakukannya lagi. Baiklah, tema kita adalah anak pengubah dunia, dan judulnya pada hari ini mengubah dunia melalui prinsip salib. Gambar salib gimana ya? Lurus ke atas sama ke samping. Nah, apa itu prinsip salib? Dan bagaimana agar kita dapat mengubah dunia dengan prinsip salib? Prinsip salib adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikalnya ke atas, horizontalnya ke samping. Apa itu ya? Prinsip salib adalah
Jika hubungan vertikal baik, vertikal kemana? Ke atas, lurus ke atas. Maka hubungan horizontal pun akan baik. Horizontal bagaimana? Ke samping. Artinya apa? Jika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama akan baik. Kalau hubungan anak-anak baik dengan Tuhan Yesus, hubungan anak-anak dengan teman-teman di sekolah, dengan kakak adik di rumah, dengan orang tua, dengan siapapun, dimanapun akan baik. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, anak-anak yang membawa Alkitabnya juga boleh membuka Alkitabnya dan bisa melihat dan membaca di dalam Alkitab tersebut, berbicara tentang hukum terutama. Hukum pertama untuk siapa? Tuhan. Itu hukum yang keberapa sampai keberapa? Hukum yang pertama sayang untuk Tuhan itu hukum dari berapa sampai berapa? 1 sampai 4. Good job. Kemudian hukum kedua untuk siapa? Manusia. Hukum keberapa sampai keberapa? Iya, 5 sampai 10. Bagaimana agar anak-anak dapat mengubah dunia melalui prinsip salib? Kita harus mempunyai hubungan vertikal yang baik. Artinya apa? Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai hubungan vertikal yang baik? Harus apa? Dibaca sama-sama. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab, meditasi Alkitab. Itu sebabnya kemarin Bu Pendeta memberikan tugas. Kalau anak-anak diberikan kuis, sudah pintar semuanya. Biasanya teori lebih mudah daripada praktek ya. Nah, kemarin anak-anak dinaikkan lagi levelnya, diberikan tugas praktek. Jadi harus berdoa dan meditasi Alkitab supaya hubungan vertikal kita baik. Cara komunikasi dengan Tuhan tadi pertama apa? Berdoa. Anak-anak tahu berdoa itu apa ya? Ada yang tahu anak-anak tetap? Bicara sama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Good job. Apa sayang? Berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Tepatnya, terima kasih ya. Benar itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tepatnya saatnya kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan yang mendengarkan kita. Kita selalu berdoa minta apa? Berkat. Minta apa? Kesembuhan kalau kita sakit. Minta apa? Perlindungan. Ya kan? Selalu kita yang meminta, kita yang ngomong sama Tuhan. Itu berdoa. Ya, kita yang berbicara kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 17, pendek sekali. Anak TK ada yang bisa hafal? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Iya, tetaplah berdoa, pintar. Ada dari bahasa Inggrisnya berbagai macam versi. Pray without ceasing. Berdoa tanpa berkeputusan. Artinya kita harus berdoa terus-terusan. Bukan berarti kita lagi jalan atau apa kita langsung berhenti berdoa. Ini berdoa, bukan begitu. Berdoa bisa dalam hati ya. Di sambil berjalan kita memang bisa berdoa, tetapi dalam hati, tidak perlu tutup mata. Dalam hati kita bisa berbicara dengan Tuhan, itu berdoa. Ya. Kemudian ada never stop praying. Tidak berhenti berdoa, pray all the time, pray constantly. Berdoa terus, konstan, secara terus menerus. Nah, kapan waktunya berdoa? Angel, kapan aja waktunya berdoa? Pagi,
Apa? Makan sama tidur. Makan sama tidur. Anak TK tahu ya, makan sama tidur. Siapa yang tahu lagi? Kapan waktunya berdoa? Pas malam. Kapan? Pas malam sama pagi. Malam dan pagi. Pinter loh. Malam sebelum tidur berdoa ya? Bangun pagi tadi berdoa nggak? Iya. Bagus sekali. Bayangkan anak TK sudah tahu mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Itu prakteknya. Praktek tugas praktek kemarin. Dia tidak mengirimkan tugas, tetapi dia tahu menjawabnya. Berarti dia melakukannya. Siapa namanya? Gavriel. Namanya sayang? Garfiel. Gavriel dapat hadiah. Kalau dicatat ya Meptuna, TK apa? TKA TKB? TKA Gavriel. Kapan waktunya berdoa? Betul, setiap hari. Dan bukan satu hari satu kali. Bukan hanya pada saat makan, pada saat tidur. Tidak. Setiap saat kita harus berdoa. Terutama kita lihat dalam Markus 1 ayat 35. Boleh dibuka Alkitabnya, Markus 1 ayat 35. Tolong dibaca yang sudah mendapatkannya yang keras. Ya, Marcelo. Bagi-bagi benar waktu lima sebuah, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat kedua. Terima kasih Marcelo. Pagi-pagi benar. Kapan? Pagi-pagi benar itu jam berapa? Jam 7 tak? Subuh. Pinter. Waktu hari masih gelap. Subuh gelap ya? Kalau jam 7 masih gelap? Udah enggak. Kenapa Bu Pendeta kasih tugas kemarin anak-anak harus berdoa pada saat baru bangun pagi? Bangunnya lebih awal dari biasanya, supaya diberikan waktu untuk Tuhan. Kita memberikan waktu pertama untuk Tuhan 15 sampai 30 menit berdoa, baca Alkitab. Karena Yesus melakukannya. Yesus yang sempurna melakukan hal ini, berdoa kepada Bapaknya. Apalagi kita yang tidak sempurna ya anak-anak, harus apa? Berdoa. Lakukan di pagi-pagi benar. Bangun dan pergi keluar. Yesus bangun dan pergi keluar. Anak-anak kalau disuruh pergi keluar pasti udah males. Ini kita hanya disuruh bangun, duduk langsung berdoa. Tidak harus keluar, tapi Yesus melakukan ini. Dia pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Anak-anak tahu kenapa harus sunyi? Karena di saat kita berbicara sama Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan orang yang berisik. Kalau masih pagi-pagi benar, sudah ada yang ribut di dapur, sudah ada yang ribut di jalan, di rumah, sudah ada belum? Belum ya? Jadi kalau bangun kita subuh-subuh masih hening, kita berdoa sama Tuhan, kusuk. Ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Bangun lebih awal, ambil waktu untuk Tuhan, ya kan? Cari waktu yang pertama berikan untuk Tuhan. Waktu pertama kita bangun berikan untuk Tuhan. Kayak Gavriel ya, Gavriel sudah bilang, tidur kita berdoa, minta perlindungan supaya boleh dibangunkan besok paginya dengan tubuh yang sehat. Pada bangun pagi kita harus kenapa? Iya, berdoa. Berdoa untuk apa? Mengucap syukur sama Tuhan karena doa yang tadi malam dijawab. Bisa dibangunkan pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Dan sebelum turun dari tempat tidur kita itu berdoa dan meminta perlindungan Tuhan untuk dilindungi sepanjang aktivitas satu hari itu. Ada ceritanya teman Bu Pendeta di Bandung. Dia baru bangun tidur dari tempat tidur,
Dia mau turun dari tempat tidur, dia terjatuh. Dan apa akibatnya? Kakinya patah. Dan kakinya patah lama sembuhnya. Dia tidak bisa berjalan, dia harus menggunakan alat bantu, dan itu lama, bertahun-tahun. Dan sekarang sudah sembuh, itu pun dia jalannya pincang. Anak-anak tahu, dimanapun, kapanpun ada bahaya. Orang baru bangun tidur, di tempat tidur pun kita bisa celaka. Oleh sebab itu kita sangat-sangat membutuhkan berdoa. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita setiap saat. Ya. Lanjut, kapan lagi kita berdoa? Harus memiliki waktu tertentu untuk berdoa pribadi setiap hari. Mungkin anak-anak ada yang tahu soal doa 777. Itu artinya doa jam 7 pagi, jam 7 malam selama 7 hari di jam yang sama untuk meminta kecurahan Roh Kudus. Bu Pendeta melakukan itu. Anak-anak kalau bisa lakukan itu. Kemudian kalau saya punya contoh, saya selalu membuat alarm di handphone jam-jam berdoa saya. Clarissa dan Jeremy, Jill pun saya kasih waktu untuk berdoa. Kalau mereka lupa saya ingatkan. Alarm sudah bunyi, waktunya mereka berdoa. Pak Pendeta di rumah pun begitu. Di kantor, dimanapun alarm itu bunyi. Sekalipun kita lagi di jalan, di pasar, alarm bunyi. Berdoa dalam hati. Ya, kalau memang kita pada saat di ruangan bisa duduk berdoa, silahkan berdoa tutup mata. Tapi kalaupun tidak, di dalam angkot atau angkutan umum, di dalam bis, di dalam pesawat, kereta, lagi mau jalan ke sekolah, biasanya jam 7 pagi itu alarm sudah bunyi. Bu Pendeta punya jadwal tuh jam 7, 9, 12, 3, dan 7. Itu pasti bunyi alarmnya. Belum lagi ada jam untuk pembangunan gereja di Penogoro, Bu Pendeta jemaat di Penogoro. Ada waktunya, Jill dan Clarissa pun diberikan waktu untuk ikut mendoakan pembangunan tersebut. Jadi belajar untuk berdoa terus setiap saat. Berikan waktu, buat alarmnya. Karena kita sering lupa, lagi beraktivitas pasti kita lupa. Tapi kalau alarm sudah berbunyi, kita diingatkan, ya, dan kita lakukan. Kemudian berdoa untuk orang lain seperti orang tua, keluarga, sahabat. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya punya buku khusus untuk list doa. Jadi kalau ada orang yang meminta didoakan, saya tulis kapan mereka minta didoakan dan kapan Tuhan menjawab. Karena mereka pasti akan telepon atau WA saya bahwa doanya sudah dijawab. Kemudian kita bisa mendoakan orang tua kita, teman kita, mungkin ada yang sakit, kita tahu doakan, kita doakan mereka, ya. Ada yang membutuhkan gereja misalnya, kalau di gereja kita doakan. Jadi jangan doakan diri sendiri, kita doakan orang lain juga, ya. Jadi harus setiap saat berdoa untuk kita dan untuk orang lain juga. Yang kedua, cara komunikasi dengan Tuhan adalah dengan meditasi Alkitab. Kalau tadi berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Kalau meditasi Alkitab yang ditugaskan Bu Pendeta kemarin itu, halo anak-anak, fokus, ya, ini penting. Karena anak-anak akan mendapatkan manfaatnya mungkin bukan saat ini. Tapi kalau sudah anak-anak nanti dapatkan, anak-anak pasti akan tahu apa gunanya ini. Meditasi Alkitab adalah
saatnya kita berdiam diri, saatnya Tuhan yang berbicara kepada kita. Dari mana Tuhan berbicara? Dari Alkitab yang kita baca. Meditasi Alkitab, saatnya kita berdiam diri dan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca. Di dalam Alkitab banyak perkataan-perkataan Tuhan yang harus kita turuti, ya, yang harus kita turuti. Semua perintah Tuhan harus kita turuti di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kenapa harus Bible meditation? Karena saatnya mendengarkan suara Tuhan. Bukan Tuhan aja yang dengerin kita terus. Kita berdoa, Tuhan tolong berikan aku nilai yang baik. Tuhan tolong aku disembuhkan. Masa kita minta terus sama Tuhan? Ada saatnya kita yang harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Pengen nilai baik, Tuhan katakan apa dari Alkitab? Menurut guru bilang apa, orang tua bilang apa, belajar supaya dapat nilai yang baik. Ya, bukan hanya berdoa tapi tidak bekerja, tidak belajar. Itu tidak akan diberikan. Pada saat yang hening kita membaca Alkitab, kita akan mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Kalau lagi nggak berisik, kalau lagi berisik begini kita bisa dengar suara Tuhan nggak? Nggak bisa kan? Coba kalau kalian hening, diam, jangan berbicara, dengarkan. Ini memang Bu Pendeta yang ngomong, tapi Tuhan yang berikan hikmat. Jadi dengarkan apa yang Tuhan kasih tahu saat ini, ya. Dengarkan. Di dalam ketenangan, di dalam keheningan, Tuhan berbicara kepada kita. Di saat kita benar-benar khusyuk, kita benar-benar berdoa sama Tuhan, minta tolong supaya kita mengerti firman yang kita baca, maka Tuhan akan berikan hikmat. Saya senang anak-anak yang sudah memberikan report tadi pagi, luar biasa, ya. Ada yang 4:30 sudah memberikan report pada saya. Saya memang bangun jam 3:30 atau jam 4 untuk melakukan yang seperti saya tugaskan ke anak-anak. Jadi saya sudah bisa melihat siapa saja yang sudah masuk memberikan laporan. Jadi anak-anak, kalau bisa dilakukan tugas prakteknya ini, akan anak-anak rasakan manfaatnya. Bagaimana caranya meditasi Alkitab? Yang sudah memberikan report, ada yang memang sudah benar, ada yang masih kurang, tetapi ini Bu Pendeta jelaskan lagi lebih rinci. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak mau rutin, boleh dimulai dari Perjanjian Lama, Kejadian, atau Matius, Perjanjian Baru, atau boleh dari buku Mazmur. Buku Mazmur itu enak sekali untuk dibacanya, ya. Atau buku Amsal. Mulai dari yang situ, mulai dari yang kalian suka, bacanya dari mana. Kemudian mulai baca dari 1 ayat. Anak-anak TK sudah bisa membaca, baca 1 hari 1 ayat, ya. Bagus itu, bikin cerdas, ya kan? Baca 1 ayat sampai 1 perikop, ya. Boleh 1 pasal, tapi kalau 1 pasal terlalu panjang, nanti anak-anak sulit untuk membuat aplikasinya atau kesimpulannya, ya, contohnya. Kemudian sebelum membaca Alkitab harus apa dulu? Berdoa dulu supaya Roh Kudus memberikan hikmat kita mengerti firman yang kita baca, kita bisa lakukan, kita bisa praktekkan.
Kemudian setelah baca kita renungkan. Setelah itu kita cari aplikasinya, kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ada yang kirim report ke Bu Pendeta Mazmur 23 ayat 1. Apa itu isinya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa aplikasinya? Kalau kita bergantung terus sama Tuhan, kita punya gembala, kita yakin gembala kita itu Tuhan Yesus, kita tidak akan kekurangan. Itu saja buat pendek-pendek saja, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Yang penting kita mengerti. Setelah itu boleh anak-anak catat. Nah kemarin juga ada yang bertanya, boleh nggak dicatat di buku? Bagus. Buat satu buku khusus untuk Bible Meditation. Apa yang kalian baca, kalian sudah tulis ayatnya, kemudian ketik, tulis aplikasinya. Dan itu lakukan setiap hari. Jadi kalian punya satu buku untuk Bible Meditation. Setelah Bible Meditation, berdoa. Sudah diberikan contoh kemarin ya. Tadi juga sudah diberikan contoh bagaimana membuat Bible Meditation. Coba anak-anak baca ini yang keras. 1, 2, 3. Membaca ulangi sama-sama, baca sampai tulisan yang kuning juga. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa katanya? Membaca Alkitab bisa membuat cerdas. Apa sih? Pinter. Mau nggak jadi pinter? Anak yang bisa mengubah dunia itu anak yang pinter atau yang nggak pinter? Jadi harus apa? Baca? Iya, karena baca Alkitab membuat kita cerdas. Terus di bawahnya dibilang apa? Kita akan diberikan apa? Hikmat. Kalian bisa dapatkan hikmat dari sekolah atau tidak? Bisa. Anak-anak bisa dapat pendidikan, pelajaran dari sekolah. Tapi kalau hikmat tidak bisa didapatkan dari sekolah setinggi apapun. Ingat ya anak-anak, hikmat tidak bisa didapat dari sekolah tinggi apapun. Hanya bisa didapat dari mana? Hanya bisa didapat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berikan hikmat itu kepada kita. Ellen White di dalam bukunya Counsels for the Church halaman 126. Halo. Kalau kitab suci dipelajari sebagaimana mestinya, kecerdasan manusia akan menjadi kuat. Kalau kitab suci dibaca lebih banyak, kalau kebenarannya dipahami lebih baik, seharusnya kita lebih cerdas. Bisa dicatat anak-anak ini ya. Ini benar. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau mau cerdas, mau diberikan hikmat, rajin baca Alkitab. Karena hikmat itu hanya dari Tuhan, anak-anak, ya. Di sekolah diberikan pelajaran, iya, ilmu pengetahuan kalian dapat semua. Bisa pintar hanya sampai di ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah diberikan hikmat yang dunia tidak bisa berikan, anak-anak dapat mengubah dunia. Ini contoh Bible Meditation yang Bu Pendeta suka kirimkan ke sosial media, baik ke WhatsApp, grup WhatsApp, ke Facebook,
ke Messenger. Dan di tanggal 5 Juni hari Minggu kemarin, ini ada hubungannya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Di sana dijelaskan tentang Daniel. Tahu siapa Daniel? Pintar enggak? Di sini Bu Pendeta memberikan, ya seperti inilah salah satu contoh Bible meditation. Sudah dibaca banyak, yang Bu Pendeta ambil aplikasinya di dalam Daniel 1 ayat 19 sampai 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Mungkin ada ibu-ibu guru yang ada satu grup dengan saya di grup BWA, sudah sering baca saya punya Bible meditation ini setiap subuh. Di sini dikatakan Daniel bisa berapa kali lipat pintarnya? 2 kali lipat. Kurang 2 kali lipat. Itu yang tadi dibaca tadi. Berapa kali lipat? 10. Mau nggak punya kepintaran 10 kali lipat daripada yang lain? Mau nggak? Mau nggak punya kepintaran 10 kali lipat daripada yang lain? Mau ya? Daniel kenapa bisa 10 kali lipat pintarnya daripada yang lain? Ahli-ahli katanya di sini. Semua yang ahli gak bisa menerjemahkan mimpinya Raja Nebukadnezar. Ahli-ahli semua sudah didatangkan. Bahkan akhirnya mau dibunuh semua yang pinter-pinter. Orang yang pinter-pinter tidak bisa menerjemahkan mimpinya raja, mau dibunuh. Tetapi Daniel menyelamatkan semuanya. Dengan apa? Dengan dia memberitahukan apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Kenapa Daniel bisa sepintar itu? Iya, pinternya, ya ampun. Loh, anak TK lo lebih pinter loh, iya toh. Mana yang kelas 1 ini sampai kelas 6 kok nggak ada suaranya? Kenapa Daniel bisa pintar 10 kali lipat daripada yang lain? Loh, anak TK lo yang jawab lebih keras. Semuanya benar. Karena berdoa, karena baca Alkitab. Kakak-kakak, masa contoh adiknya lo, ya ampun. Kakak-kakak lo yang jadi contoh lo. Coba dikasih tahu lagi, adik-adiknya diem dulu ya, biar kakak-kakaknya yang menjawab. Adik-adik udah kasih contoh yang bagus, good job. Kenapa Daniel lebih pintar 10 kali lipat daripada yang lain? Karena apa? Hanya baca Alkitab? Ya, karena Daniel suka bergaul dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan, suka berdoa, baca Alkitab, dan menuruti semua perintah Tuhan. Daniel dan ketiga temannya bisa 10 kali lipat pintarnya daripada para ahli yang ada di kerajaan tersebut. Luar biasa. Ini salah satu contoh. Jadi kalau anak-anak mau lihat hasilnya, anak-anak bisa mempunyai hikmat dan bisa 10 kali lebih pintar daripada yang tidak membaca Alkitab dan berdoa. Silakan buktikan kata-kata Bu Pendeta. Lakukan berdoa dan meditasi Alkitab. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
berdoalah dan bermeditasilah akan firman Tuhan setiap hari. Semakin sering kita berdoa dan bermeditasi akan firman Tuhan, maka akan semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, anak pinter loh, dia selalu menjawab. Itu dapat hadiah, itu benar-benar dapat hadiah itu karena memang kau pintar, ya, suka menjawab dan responsif. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat, semakin akrab, semakin intim kita dengan Tuhan. Semakin akrab kita dengan Tuhan, maka kita mengetahui apa keinginan Tuhan kepada kita. Kalau saya dekat sama siapa sebelahnya? Kaila. Kalau kalian berdua dekat sekali, saya pasti tahu apa keinginan Kaila. Begitu juga Kaila, ya kan? Kalau misalnya Jevan, sebelahnya siapa namanya? Hah? Evan Tiago. Kalian dekat, akrab. Kalian berdua bisa saling tahu keinginan masing-masing. Ya? Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, akrab sama Tuhan, kita akan tahu keinginan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita akan semakin peka dan sensitif dengan maksud Tuhan. Sehingga jika hubungan vertikal kita baik, ya, hubungan vertikal kita baik, maka hubungan horizontal kita akan baik. Hubungan kita dengan Tuhan baik, ya, anak-anak hubungannya dengan Tuhan baik, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Hubungan kalian dengan teman-teman pasti akan baik. Sama adik kakak di rumah pasti akan baik. Sama orang tua, sama teman-teman di tetangga di rumah, sama siapa saja. Semua orang senang dengan karakter kita. Karena ada karakter Yesus di dalam kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan. Dan hal ini mengajarkan kita agar anak-anak menjadi apa? Penurut, disiplin, selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan setiap saat. Ini suatu kebiasaan yang baik dan positif. Ingat yang kemarin, mulai dari pola pikir yang positif akan menghasilkan apa? Perkataan yang positif. Perkataan yang positif akan menghasilkan apa? Tindakan yang positif. Tindakan anak-anak melakukan berdoa dan Bible meditation itu adalah tindakan yang positif. Nah, kalau itu dilakukan, kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, akan menjadi apa? Tabiat atau karakter. Karakternya menjadi positif dan nasib kita, ingat kemarin, nasib kita tergantung dari karakter kita. Itu dimulai dari pola pikir. Pola pikir positif, nasib kita akan positif. Karena kita dekat dengan Tuhan, setiap aura negatif yang datang kepada kita dapat dihempaskan, dapat kita singkirkan dengan aura positif yang kita miliki. Ikuti teladan Yesus yang senang berdoa dan membaca firman Tuhan. Mungkin contoh aura negatif. Ada yang suka menggosipkan orang? Kadang ada nggak sengaja ya. Kalau pikiran kita sudah negatif, aduh rasanya mau ngomongin, misalnya mau ngomongin siapa sebelah Jill? Nicholas Carsten. Misalnya Jill pikirannya udah pengen gosipin Nicholas Carsten. Jill bilang ke Marcelo, Marcelo tahu nggak kamu? Duh, si Nicholas itu, pemalas banget. Dia suka begini, dia nggak menurut. Dia suka ngambil pensilku. Pokoknya dia jelek-jelekin. Lalu
Marcelo kalau punya pikiran positif, Marcelo mau meneruskan gosipnya ke Zora nggak? Berhenti sampai di Marcelo. Marcelo bilang apa sama Jill? Marcelo akan memiliki aura positif yang keluar. Dia akan bilang, Jill, mungkin si Nicholas lagi nggak punya pensil, atau mungkin nggak sengaja kebawa pensilnya, bukan ngambil pensil orang, atau mungkin dia lagi apa ngantuk. Langsung diberikan kata-kata positif karena Marcelo punya pikiran yang positif. Dan gosip tadi akan terus sampai ke Zora atau tidak tadi? Tidak, berhenti hanya sampai di Marcelo kan? Itu berarti Marcelo mempunyai pikiran yang positif. Pikiran yang positif memberikan aura yang positif. Aura yang negatif itu bisa dihempaskan oleh pikiran yang positif tadi. Tetapi kalau pikirannya Marcelo juga negatif, itu akan terus nyambung ke Zora. Zora pun begitu. Kalau punya pikiran negatif, sambung lagi ke yang lain. Nah, jadi hati-hati. Hal terkecil apapun katanya kemarin apa? Mempengaruhi pikiran kita dan membentuk karakter kita. Hal-hal kecil. Misalnya suka cubit temennya, atau suka pukul temennya. Siapa? Ada yang suka pukul temennya? Ada? Cubit temennya? Jangan ya. Berarti pikirannya itu masih negatif. Wah, tuh mulai saling tunjuk tuh. Ya, jangan dirubah ya. Rubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Kemarin diingatkan harus berapa hari kita rubah kebiasaannya? 21 hari sampai 45 hari. Coba lakukan. Ini Bu Pendeta hanya kasih tugas 2 hari. Kalau anak-anak mau lakukan sampai 21 sampai 45 hari, lebih bagus. Apalagi kalau terus, anak-anak akan merasakan manfaatnya. Baiklah, Bu Pendeta hanya sampai di sini firmannya. Besok harus datang lagi, ya. Jangan sampai nggak datang, nanti nggak lengkap. Jangan lupa Bible meditationnya yang sudah report tadi, kirim lagi besok. Yang lengkap 2 hari ini akan mendapatkan hadiah. Tambah tadi anak TK 1, TKA sudah oke dapat ya. Dan akan ada tambahan hadiah dari Bu Pendeta. Besok akan Bu Pendeta berikan. Baik, saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.